Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Secercah Pahala Pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tema dahsyatnya doa penarik rizki. Rasul Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling kita cintai, begitu memuji orang-orang kaya yang dermawan, yang mendermakan hartanya di jalan Allah. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang rela memberikan seluruh hartanya di jalan Allah. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau juga rela memberikan separuh hartanya di jalan Allah. Dan khalifah ketiga Sayyidina Utsman bin Affan juga rela memberikan sepertiga dari harta yang dimiliki untuk kepentingan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Talhah yang begitu mendengar perintah Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan memperoleh kebaikan hingga kalian menafkahkan dari harta-harta yang kalian cintai, langsung memberikan kebunnya, yang dimana di kebun itu ada sumur, yang sampai sekarang sumurnya berada di lokasi Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Rela diberikan untuk jalan Allah. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memuji orang-orang miskin yang ridha dengan qada dan qadar Allah, yang berjalan pada jalan yang benar, yang bekerja dengan cara yang benar, bahkan dia husnil adab, memiliki adab yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa ahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Rawahu At-Tirmidzi, hadisun hasanun. Bahkan Rasulullah juga pernah berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku dalam kondisi miskin. Matikanlah aku dalam kondisi miskin. Dan kelak engkau giring aku bersama orang-orang, golongan orang-orang miskin di hari kiamat. Akan tetapi, apakah yang dimaksud miskin di sini adalah miskin harta? Kalau kita tengok, beliau juga pernah berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Ya Allah, lindungilah saya dari kefakiran. Apakah dua hadis ini bertentangan? Tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari kefakiran, di mana kefakiran kadal faqru ayyakuna kufra. Rawahu Tabrani. Beliau juga menyatakan karena kefakiran dapat mendekatkan seseorang kepada kekufuran. Lalu apa yang dimaksud dengan doa beliau, hidupkanlah dalam kondisi miskin? Ba'dul muhadditsin, sebagian para ahli hadis mengatakan yang dimaksud dengan miskina adalah mutawaddi'in ghaira mutakabbirin. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan bertawadhu kepadamu, tidak menjadi orang-orang yang sombong. Seperti halnya perilaku orang-orang miskin, biasanya mereka adalah orang-orang yang bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dua hadis ini tidak bertentangan. Rasulullah berdoa agar dihidupkan dan dimatikan sebagai orang miskin, yang dimaksud adalah ikut pada golongan al-mutawadhi'in, orang-orang yang bertawadhu kepada Allah. Bukan bermaksud minta hidup dalam keadaan miskin harta. Karena sekali lagi, tadi beliau juga menyatakan kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir saja kefakiran itu mendekatkan seseorang kepada kekufuran. Subhanallah. Kenapa kefakiran bisa mendekatkan kepada kekufuran?
Menurut Al-Imam Al-Ghazali, setidaknya ada 4 alasan. Yang pertama, orang yang fakir bisa saja terjerumus dan mudah mencari harta yang haram kalau tidak memiliki iman yang kuat. Yang kedua, bisa jadi orang fakir ini memiliki hati yang hasut kepada orang yang kaya. Yang ketiga, bisa jadi orang fakir ini tunduk dan mengemis di hadapan orang-orang kaya karena kekayaannya. Sementara orang yang tunduk kepada orang kaya karena kekayaannya, maka zahaba sulusu imanihi, akan hilang sepertiga keimanannya. Yang keempat, bisa jadi orang yang hidup dalam kefakiran tidak ridha, tidak rela dengan qada dan qadar Allah. Hidupnya selalu dipenuhi dengan rasa cemas, hidupnya selalu dipenuhi dengan rasa gelisah, seakan-akan tidak ridha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa sampai Rasulullah menyatakan kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir saja kekafiran, hampir saja kefakiran dapat mendekatkan seseorang kepada kekufuran. Ulama besar, alim, saleh, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah menyatakan, la an ajma'a indi 40 alfa dinarin hatta amuta anha ahabbu ilayya min faqri yaumin wa dhulli fi su'alin nas. Sungguh aku dapat mengumpulkan 40.000 dinar sampai matiku, lebih aku senangi dan lebih aku cintai daripada kefakiran satu hari, dan daripada saya harus meminta-minta kepada manusia. Ini seorang alim besar, luar biasa, karena khawatir dengan kefakiran itu menjerumuskan pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada hadis yang memuji-muji orang fakir. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, orang fakir lebih dahulu masuk surganya. Itu adalah al-faqir al-maqrunu bir-ridha. Seorang fakir yang taat kepada Allah, yang bekerja di jalan Allah, yang dibarengi dengan hati yang ridha dengan qada dan qadar Allah, ma'a husnil adab, dan memiliki adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati, orang yang fakir yang tidak bisa berakhlak seperti tadi mudah terjerumus kepada kekafiran. Bahkan beliau al-alim Sufyan Ats-Tsauri, al-Imamul Kabir, beliau juga mengatakan, wallahi ma adri madza yaqa'u minni law tulitu bi baliyatin min faqrin aw maradin fala li akfur wala ashkur. Ini diterangkan dalam kitab Faidul Qadir. Bahkan beliau seorang imam besar, Sufyan Ats-Tsauri, pernah mengatakan, demi Allah, jika aku ditakdir dicoba oleh Allah dengan kefakiran atau sakit, saya tidak tahu, bisa jadi menjadi orang kafir. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekayaan yang melimpah oleh Allah adalah satu ujian yang berat yang harus kita tasarrufkan ke jalan yang benar dan diridhai oleh Allah. Tapi lebih berat lagi menjadi orang fakir. Itu pun ujian yang sangat luar biasa. Bisa-bisa jadi jika tidak mampu dan mempertebal keimanan, orang tersebut bisa menuju kepada jurang kekafiran. Inilah yang dikhawatirkan. Oleh karena itu, suatu ketika ada seorang yang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang kefakirannya, maka beliau memberikan doa yang dimana dengan doa itu akhirnya orang tersebut menjadi orang yang sukses, kaya raya. Ali bin Umar anna rajulan qala ya Rasulullah inna ad-dunya adbarat anni wa tawalla. Faqala lahu, dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dunia seakan-akan berpaling dariku dan menjauh dariku. Faqala lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, fa aina anta min salatil malaikah wa tasbihil khalaik. Apakah kau tidak pernah membaca tasbih? Apakah engkau tidak pernah membaca salawatnya malaikat? Di mana dengan itu
orang-orang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menyatakan, bacalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah ketika sudah mulai waktu subuh, baca sebanyak 100 kali. Ini adalah ijazah yang diberikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ulangi, ketika sudah berkumandang azan subuh, mungkin silahkan melaksanakan dulu qabliyat as-subh 2 rakaat, kemudian bacalah doa ini, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Tidak lama kemudian pemuda yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad aqbalat alayya ad-dunya fama adri aina adha'ah. Rawahul Khatib min riwayat Malik. Orang tadi datang kembali kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sekarang dunia telah menghadap kepadaku, dunia telah tunduk kepadaku, bahkan saya sampai bingung kemana dan di mana harus meletakkan hartaku, kemana harus mentasarufkan hartaku. Ini menggambarkan betapa orang tersebut telah diberikan harta yang berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah zikir yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apapun kondisi kita, jika diberikan kekayaan yang berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang yang dermawan, orang yang bisa menggunakan kekayaan kita untuk jalan Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sekian banyak orang yang kebetulan diberikan rizki yang kurang cukup, mudah-mudahan bisa menjadi orang yang ridha dengan qada dan qadar Allah dan selalu meniti jalan kebenaran Allah, sehingga hidupnya penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apapun kondisi kita, mari kita pasrah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, karena hal itulah yang membawa kita menuju kebahagiaan yang hakiki dunia wa ukhra. Sekian, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.